Mas Ahmad. Siap. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Mas, oh iya, ya. Saya Sudah. memastikan, Mas. Oke. Gak usah disentuh. Ngopi, Mas, ngopi. Sebelum Ya. ngopi mana? Betul, beli kopi di bawah sih soalnya. Ya Allah. Katanya harus tunggu lah. Ya. Mas, rupanya bukan cuaca politik kita saja yang kemudian memanas dan memburu ya. Tetapi kondisi alam apa? Termasuk kondisi alam. Ya, kondisi sedikit terganggu dengan alam ya, bukan terganggu karena politik, tapi pikiran yang terganggu dengan perdebatan kusir di ruang politik. Ini Mas, kebetulan ini menarik. Pernah ya kita bicara soal masalah Anies itu live TikTok ya? Iya, betul. Jadi kita buat konten menyangkut Anies yang menggunakan platform media, salah satu platform digital ini, media ini. Yang nyasar sampai akar rumput ya. Untuk kemudian kampanye dan melayani masyarakat di sana, ya kan? Dijadikan sebagai sarana dia bertukar pikiran dengan masyarakat, dia mencoba untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentu TikTok itu kan kita tahu bahwa penggunanya paling banyak kan milenial ya, dan tertinggi dan Z ya. Itu anak SD yang baru kelas 1 pun udah pakai itu kalau nggak salah. Iya. Jadi pasarnya memang besar TikTok itu jika betul-betul kita lihat. Nah, Anies menggunakan itu sebagai sarana untuk berkampanye di sana. Bahkan yang paling fenomenal itu kan pertanyaan soal masalah kacamata di etalase berapa itu. Tapi saya tidak mau untuk menyentuh soal masalah itu. Pastinya adalah kita support menyangkut soal aktivitas sebagaimana ini kan. Nah, karena ini adalah merupakan bagian daripada substansi daripada politik kita, amanat undang-undang pemilu kita yang harus mengedepankan pendidikan politik masyarakat. Jadi saya kira ini adalah tepat dengan kemudian menjadikan perkembangan industri teknologi hari ini sebagai sarana untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi saya kira ini adalah tepat. Dan waktu itu kita mendorong kan, kita dorong yang lainnya pun juga sama. Kemudian Pak Ganjar mengikuti, kan? Pak Mahfud ya. Nah ini belakangan menarik Pak. Ada itu yang yang sebelumnya. Pak Prabowo justru kemudian juga mengikuti, tapi bukan melalui kanalnya dia, gitu. Nah, melalui salah satu influencer Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad kemudian, Raffi Ahmad kan tim di sana juga kalau nggak salah. Iya, kan influencer, ya tim bersama dengan Pak Prabowo juga kan. Jadi menarik live-nya Pak Prabowo juga kemudian hadir di situ. Jadi saya kira keren, sudah tepat. Seperti inilah yang harus dilakukan. Gitu. Nah, sesuatu yang menarik adalah bukan soal masalah Prabowo yang tampil di sananya, tetapi yang ingin saya soroti adalah menyangkut soal masalah Raffi Ahmad yang merupakan bagian daripada tim Pak Prabowo ini kan. Nah, artinya dia sudah memaksimalkan dan menggunakan media yang dia punya untuk mengkampanyekan konsep gitu ya, tentang paslon yang dia punya gitu. Nah, jadi harusnya seperti ini. Jadi bukan tim influencer gitu ya, ataupun simpatisan loyalis yang justru kemudian menjadikan sarana mereka untuk menyerang kelompok tertentu atau mencoba untuk mengambil kesalahan kelompok tertentu lalu melaporkan mereka. Nah, jadi itu kurang tepat menurut saya. Nah, yang punya pemahaman baik tentang teknologi IT gitu, yang pintar di dalam membaca perkembangan zaman hari ini memang harus dimaksimalkan, dioptimalkan agar tersampaikanlah konsep daripada paslon mereka kan gitu. Apalagi 3 kandidat ini kan influencer masing-masing punya ini tuh. Influencer di sana paling banyak. Ya betul. Jadi seperti itu. Jadi coba ajaklah para kandidat ini tampil di platform yang dimiliki kan. Nah lalu di situ jadikan akun-akun yang dimiliki itu dijadikan sebagai sarana untuk para kandidat yang ada itu untuk menyampaikan tentang gagasan dan konsep mereka tentang Indonesia 5 tahun ke depan. Kan cocok, bagus tuh kan. Ketimbang harus kesalahan salah satu diantaranya dilaporkan ke polisi, satu lagi kemudian dipolisikan lagi. Nah gitu-gitu terus. Jadinya perdebatan politik kita adalah perdebatan kusir, perdebatan yang tidak substansi, dan perdebatan di atas tafsiran-tafsiran politik yang keliru semua. Ya kan? Tapi harusnya digunakan untuk menyampaikan gagasan aja, jangan sampai menjelekkan yang lain. Ya, itu tadi kan
kita dimaksimalkan untuk menyampaikan substansi politik. Jadi bukan menyampaikan bahasa-bahasa politik sebagaimana kemudian keinginan sendiri, mencoba untuk menggiring kelompok yang lain pada ruang yang keliru gitu ya. Jadi menggunakan data kesalahan kelompok tertentu untuk kemudian diserang gitu-gitu. Nah jangan, tetapi justru dijadikan untuk optimalisasi narasi dan gagasan itu tersampaikan, kan begitu. Jadi cocok nih Raffi Ahmad, kita support lah gitu. Raffi Ahmad juga kemudian istrinya siapa namanya? Nagita Slavina gitu ya. Nah jadi memang ini cocok nih karena tampilan mereka di situ dengan menghadirkan Pak Prabowo juga, mengundang banyak pihak, apalagi kan akun-akun mereka kan besar. Tapi nggak goyang aja kan? No. Nah, makanya kan Prabowo diidentikan dengan goyang Gemo ya. Kalau bisa, jika itu bisa menghibur, itu cuma 1-2 detik kan, atau ya paling setengah 30 detik lah gitu ya. Saya kira Prabowo kalau goyang lebih daripada 1 menit juga host apa? Capek juga. Ya, jadi hanya untuk menghibur saja, lalu sekian banyaknya waktu itu dimaksimalkan untuk penyampaian gagasan. Nah, jadi ya ini satu terobosan bagus, dan saya kira para 3 kandidat ini sudah menggunakan itu ya. Tapi ini saya mengkhawatirkan jangan sampai itu cuman sifatnya adalah sementara. Iya, momentum apa namanya? Karena momentum saja ya, kebetulan Pak Prabowo di situ lalu. Nah, tapi kalau bisa itu ini kan tinggal berapa ya? 29 hari apa 30 hari ya. Waktu tersisa ini kalau bisa dijadwalkan gitu ya. Biar bertemu juga dengan masyarakat Indonesia yang hidupnya itu di maya gitu. Ya kan? Jadi bukan hanya saja menjumpai mereka yang kuotanya itu terbatas. Cuman di RT setempat, katakanlah di provinsi setempat yang bisa dihadiri oleh orang-orang yang tinggalnya di kota itu saja. Tetapi tadi di dunia maya yang dimana orang-orang semuanya hidup di sana, baik dia di pelosok yang paling jauh sekali. Kalau dibilang hampir 90%, kecuali di kampung itu nggak ada sinyal. Betul. Itu baru bisa gitu. Nah, tapi ini kan semua orang hidupnya di sana, jadi memang harus dipaksakan banyak waktu untuk tampil di sana. Jadi Pak Anies jangan berhenti saat waktu itu saja, kemudian tampil lagi. Pak Ganjar juga sama gitu ya. Maupun Pak Prabowo. Ya, dan begitupun juga dengan Pak Prabowo, jangan cuma goyang gemonya, sampaikan juga narasi dan gagasannya di sana. Jadi itu menarik. Dan please kita harapkan di momentum politik kita ini maksimalkanlah pendidikan politik masyarakat itu, dan kesampingkan gitu ya sentimen gitu, politik sentimen, lapor-melapor dan lain seterusnya, karena sesungguhnya ini tidak sehat untuk perkembangan masyarakat kita di negara yang besar ini, ya kan? Jadi Yukemon 78 tahun sudah kita merdeka, saatnya masyarakat harus banyak disuguhkan dengan pendidikan yang baik, karena ini berkesesuaian dengan konstitusi yang kita miliki, kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa cerdas dengan politik juga itu adalah merupakan bagian daripada cita-cita kita melalui konstitusi itu. Jadi seperti itu Mas Ahmad ya. Oke, makasih banyak. Seperti itu kami mendukung full para kandidat yang ada, Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Begitupun juga dengan perwakilnya ya, Gibran Raka Buming Raka gitu ya namanya ya. Terus putra sulung Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Mahfud gitu ya. Begitupun juga dengan Caimin. Kemon maksimalkan, apalagi nama Caimin di sosial media kan Caimin No. Jadi dimaksimalkan pendidikan politik melalui akun-akun yang memang sudah menjadi konsumsi publik ya, yang hampir semua orang itu, anak bangsa paling banyak itu kemudian bersahabat dengan bapak-bapak sekalian di dunia. Berarti bisa dibilang politik kita pada tahun 2024 ini naik 1 tingkat ya, karena mengikuti zaman. Yes, ya, betul. Jadi mengalami peningkatan di sana. Tetapi pada aspek lain dia mengalami kemunduran, karena di tengah kita mencoba untuk maju ini masih ada oknum-oknum tertentu yang mencoba dengan data-data yang keliru dijadikan untuk melaporkan. Jadi politik sentimen masih hidup di sana. Harus itu dihilangkan. Ya, please Kemon, ya politik sentimen itu jangan. Begitupun juga dengan politisasi agama gitu ya, menjadikan agama untuk
mendukung person lalu menghantam yang lain, jangan, kemon. Sampaikanlah substansi politik yang disampaikan oleh agama itu ya. Jadi kemon kita dukung semua secara bersama. Soal masalah pilihan itu adalah masalah privasi yang tidak bisa seorang pun mengetahui tentang hal itu. Nah, tetapi pada konteks ini mari kita dorong semuanya untuk bicara tentang gagasan. Indonesia ini ke depan itu 5 tahun ke depan adalah membutuhkan gagasan, Pak. Membutuhkan konsep yang jelas dari para kandidat kita. Bukan yang dibutuhkan oleh Indonesia 5 tahun ke depan adalah sentimen politik yang hadir cuma pada kontestasi pemilu ini saja. Ya kan? Atau lapor-melapor pada saat pemilu ini saja. Nah, ini menghancurkan sekali bangsa kita yang sudah puluhan tahun kita rawat dan kita jaga kebinekaannya, persatuannya ini. Demikian Bang Mas Ahmad ya. Baik. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali Kita di konten selanjutnya. bersuara lagi. Bagaimana teman-teman sekalian? Silahkan tuangkan pendapat rekan-rekan sekalian di kolom komentar. Yuk kebun. Kita dorong para kandidat kita untuk selalu bicara tentang gagasan, bicara tentang Indonesia 5 tahun ke depan, bicara tentang konsep, dan hilangkan subjektivitas di ruang politik kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.